Ya, gue paham. Lu semua kepalanya pada pengen meledak gara-gara berita terbaru yang akhir-akhir ini kayak nggak ada jeda sama sekali gitu loh. Selalu aja memberitakan hal yang kurang baik, kita yang berhubungan sama negara kita tercinta. Jadi di video ngopi kesempatan kali ini gue pengen sedikit ngebawa topik yang ringan-ringan aja gitu ya, yang kagak terlalu terpengaruh sama hidup kita, tapi seenggaknya mungkin entertain ya, agak sedikit lucu buat kita bahas bareng-bareng. Emang bahasannya apa Bang Ray? Ngopi 3 in 1 boy, ngobrolin persoalan Indonesia 3 topik dalam satu video, let's go. Topik yang pertama, gue bakal ngebahas tentang maling motor di daerah rumah gue yang lagi rame banget diberitain sama orang-orang ya, khususnya di Facebook. Jadi lu tau gak sih di daerah Pekansari Bogor baru aja ada maling motor yang ketangkep sama warga. Terus kemudian dibawa ke Polsek Cibinong. Selang beberapa jam setelah dibawa ke Polsek Cibinong, malingnya cabut atau kabur. Kelanjutannya kayak gimana nanti kita bakal bahas ya. Ini postingannya lengkap banget diceritain di akun Facebook Metro Bogor. Oke, karena emang ngomongin soal yang berbau-bau kinerja polisi, gue juga bakal sedikit untuk ngeberitain soal Undang-Undang Polri yang baru aja diresmiin di tanggal 9 Juni 2026. Isinya apa aja, terus kemudian apa yang berubah dari rancangan undang-undang sebelumnya gitu ya. Ini kita bisa baca dari beritakumbar.com, dan mungkin buat lu semua yang pengen bekerja di lembaga ataupun kementerian terkait gitu ya, mungkin lu harus sedikit menghela napas karena dalam undang-undang yang terbaru ini Polri bisa saja menduduki beberapa jabatan-jabatan dari sipil. Oke, terus kemudian topik yang kedua kita bakal ngebahas soal salah satu status anomali yang berhasil di-capture sama akun Facebook nggak normal jir. Jadi ada akun threads yang curhat ya soal hubungannya yang terlarang. Terus kemudian secara bangga dia mempertanyakan nih gimana ceritanya gue bisa kena masalah yang sama gitu. Terus abis itu nanya ke orang-orang di internet. Ya jelas langsung di-capture sama anak-anak Facebook gitu loh. Topik yang ketiga kita bakal bahas entah kenapa di Twitter ada orang-orang yang kembali lagi ngomongin soal presiden kita tercinta yaitu Pak Prabowo Subianto. Ternyata Pak Prabowo di tanggal 10 Juni 2026 baru aja pidato untuk peresmian Musyawarah Nasional Himpunan Pengusaha Muda Indonesia ya, kalau nggak salah yang ke-18 ya nggak sih? Silakan koreksi gue, ini gue goblok banget. Pengetahuan angka Romawinya ini harusnya 18 nggak sih? Iya nggak sih? Ya 18 lah pokoknya. 10 Juni 2026 itu merupakan ulang tahun ya Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, dan Pak Prabowo itu mendapatkan kesempatan untuk berpidato, di mana salah satu segmen pidatonya ini kembali lagi menjadi klip yang hangat dibicarakan sama orang-orang Twitter. Ya emang apaan Bang Ray? Kita bakal lihat nanti bareng-bareng. Jadi kita bakal masuk ke dalam topik yang pertama. Topik maling motor. Berdasarkan berita dari Metro Bogor dijelasin ada maling di Bogor naik level. Udah banyak banget pengalamannya. Tapi ini bukan sesuatu yang harus dibicarakan. Karena takutnya ada jaringan-jaringan terselubung gitu yang ngebuat masyarakat semakin susah lagi dalam menghidupi keluarganya. Apalagi kalau misalnya ketemu sama maling-maling yang seperti ini gitu. Jadi polisi harus benar-benar sigap dan juga gercep gitu ya untuk bisa nangkep maling-maling kayak gini gitu. Apalagi udah naik level gitu loh. Sudah ditangkap warga, diserahkan ke Polsek Cibinong, malah kabur dari kantor polisi. Tapi ya ada kelanjutannya ya. Untungnya pelarian dari si malingnya nggak berlangsung lama karena polisi akhirnya kembali lagi menangkap dia di apartemen Jakarta Selatan. Jadi ini dalam bentuk video ya beritanya, kita bakal lihat bareng-bareng kayak gimana. Maling di Bogor naik level. Sudah ditangkap warga, diserahkan ke polisi. Daerah rumah gua kabur bejir. dari kantor polisi. Sudah ditangkap warga, sudah diserahkan ke polisi, tapi malah kabur. Lu tau gak sih yang bikin lucunya apaan? Lu kalau misalnya di kolom komentar orang tuh udah marah duluan kayak, anjir polisi gimana sih kerjanya? Padahal di case di beritanya kalau misalkan polisinya udah nangkep balik gitu. Ya gue paham kalau misalnya kita semua mungkin kurang suka sama kinerja polisi akhir-akhir ini, tapi seenggaknya ya kita harus lihat beritanya sampai full dulu gitu biar nggak yang apa-apa emosi. Oke, soalnya ini lucu banget, ini pure lucu menurut gue. Itulah yang terjadi dalam kasus terduga pelaku pencurian bermotor berinisial MZ 24 tahun. Anjir, malingnya masih umur 24 tahun, buset. Seumuran adik gue si Dendi anjir. Bismillah semoga bukan adik gue ya. Di Cibinong, Kabupaten Bogor. Karena adik gue udah kerja juga. Awalnya, MZ diduga mencuri sepeda motor di wilayah Pekansari pada 2 Juni 2026 malam. Setelah aksinya diketahui, ia berhasil diamankan warga dan kemudian diserahkan ke Polsek Cibinong untuk diproses lebih lanjut. Damn, dia udah botak anjir umur 24 tahun. Hampir ngebalap gua aja 31 masih kayak botak-botak banget. Oh sorry banget guys ngomongin fisik jelek banget itu, maaf.
Sampai di sini, seharusnya cerita pelariannya berakhir. Tapi justru babak berikutnya dimulai dari dalam kantor polisi. Anjing, babak berikutnya. Menurut Ada ronde polisi, 2. MZ belum dimasukkan ke sel tahanan karena laporan resmi belum dibuat dan korban belum sepenuhnya yakin bahwa ia adalah pelakunya. Nah, di sini nih inti dari beritanya. Jadi kenapa bisa tiba-tiba kabur? Ya, karena dari pihak kepolisian itu masih belum membuat laporan resmi ya. Soalnya korbannya sendiri itu masih menduga dan juga belum sepenuhnya yakin kalau misalnya dia adalah pelaku dari maling motornya. Meski Gitu. begitu, MZ tetap diamankan di lorong dekat sel tahanan. Tapi tetap diamanin nih di lorong dekat sel tahanan ya. Awalnya kan masih kayak cuma menduga-duga, terus habis itu bahkan korbannya nggak yakin dia. Jadi semakin yakin setelah dia kabur. Malah memberatkan hukuman. Disebut sudah dikunci menggunakan gembok. Nah, bagian Damn. ini yang membuat banyak orang mengernyitkan dahi. Kocak banget sih. Karena pada Rabu dini hari, 3 Juni sekitar pukul 00.44 WIB, MZ berhasil merusak gembok tersebut lalu kabur dari Mapolsek Cibinong. Padahal menurut keterangan Kapolsek Ya tengah malam kaburnya coy. Cibinong Kompol Joni Handoko, personel piket saat itu lengkap. Ada poin kedua yang anomali. Ya berdasarkan keterangan dari Kapolsek Cibinong ya, Pak Joni Handoko, personel yang menjaga sel tahanan tersebut lengkap pada hari di mana si MZ ini cabut gitu loh. Jadi emang skillnya bukan main-main nih buat cabutnya nih. Orang awalnya tuh menduga ya, enggak. Orang tuh awalnya masih menduga-duga apakah dia pelaku atau bukan gitu. Makanya kayaknya bakal diringankan. Dia cabut. Membuktikan skill yang sebenarnya kalau misalnya dia sepuh gitu. Gimana coba? Jadi warga berhasil menangkapnya, polisi berhasil menerimanya, tapi pelaku malah berhasil meninggalkan keduanya. Beruntung pelarian Damn. itu tidak berlangsung lama. Polisi kemudian menelusuri teman-teman pelaku dan mendapat informasi bahwa MZ bersembunyi di sebuah apartemen di Jakarta Selatan. Akhirnya teman-temannya cepu coy. Iyalah. Dengan bantuan salah Gila satu lu. temannya, petugas memancing MZ membuka pintu apartemen. Kalau misalnya ikut ngerasain juga ketangkep itu temennya anjir. Cibinong dan Resmo Polres Bogor langsung mengamankannya. Saat Iya. ini polisi masih mendalami kasus tersebut, termasuk kemungkinan adanya pelaku lain maupun keterlibatan jaringan pencurian kendaraan bermotor. Oke, jadi begitulah kira-kira berita pertama ya. Malingnya kembali lagi sudah berhasil ditangkap sama pihak kepolisian guys. Jadi emang benar-benar maling yang bad luck banget sih menurut gue ya. Ini ramai banget di Facebook kalau misal lu cek ya. Ini kalau nggak salah udah sampai 21.000 orang yang nge-like ya. Terus kemudian kalau nggak salah tuh viewsnya udah sampai 1-2 jutaan. Terkenal anjir Pakansari. Karena ada maling motor. Yang awalnya orang-orang masih menduga-duga apakah dia maling atau bukan. Malah beneran ya. Membuktikan skillnya gitu secara tidak langsung. Gokil. Oke, jadi by the way, beberapa hari yang lalu banyak banget di antara lu semua yang pengen gue ngebahas soal rancangan Undang-Undang Polri yang udah jadi undang-undang ya, udah disahkan gitu. Awalnya gue pengen ngebahas, tapi emang ada beberapa hal yang pada akhirnya ngebuat gue tuh ngebahas hal yang lain. Salah satunya Pertamax gitu. Tuh waktu gue ngebahas pun udah disahin, jadi ya buat apa juga ya nggak sih? Nasi sudah jadi bubur. Tapi buat lu semua yang nggak paham, ini kita bakal baca bareng-bareng kumparan.com gitu ya beritanya. DPR resmi mengesahkan RUU Polri menjadi undang-undang dalam rapat paripurna di hari Selasa ya, tanggal 9 Juni, di mana pemerintah menyatakan revisi diperlukan agar Polri lebih adaptif menghadapi perkembangan teknologi, tantangan keamanan, serta kebutuhan penguatan profesionalisme dan efektif tugas kepolisian. Jadi lu bayangin, di bulan Juni ya, di awal bulan Juni ya, dalam satu hari selalu ada aja 2 kejadian di saat yang bersamaan. Di awal bulan Juni, tanggal 1, tanggal 2, orang rame banget ngomongin soal lambang negara yang berubah tuh. Terus tiba-tiba MBG, kepala BGN-nya ya, ex kepala BGN-nya Pak Dadan itu ditangkap anjir. Terus kejadian lagi nih tanggal 9 Juni ya, DPR resmi mengesahkan RUU Polri. Jam 12 malamnya tiba-tiba Pertamax naik anjir, kayak X-House anjir kalau misalnya lu ikutin berita bareng-bareng. Jadi begini ya, apa maksud dari bokap gua yang bilang kalau misalnya lu pengen banyak dan luas banget wawasannya, tinggal baca berita. Nah, masalahnya tuh kalau misalnya kita bacanya sekarang-sekarang, saking banyaknya bikin pala meledak aja. Ya, jadi lanjut ya. Serta kebutuhan penguatan profesionalisme dan efektivitas tugas kepolisian. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyebut terdapat 8 poin utama perubahan dalam UU Polri.
meliputi penegasan tugas Kapolri, penyesuaian kebutuhan tugas kepolisian, akomodasi bagi penyandang disabilitas menjadi anggota Polri, pemenuhan hak anggota, pengisian jabatan di luar organisasi Polri, perubahan batas usia pensiun, pendidikan profesi kepolisian, serta penguatan Kompolnas. Nah, lengkapnya kita bisa lihat sendiri dari slide yang dibuat sama Kumparan ya. Yang berubah, rancangan undang-undang Polri resmi diketok jadi UU di rapat paripurna DPR. Ada 8 substansi utama yang jadi perubahan dalam UU ini, mulai dari polisi aktif, isi jabatan sipil, sampai batas usia pensiun. Poin nomor 1 itu penegasan tugas dan tanggung jawab Kapolri yang tak hanya atas penyelenggaraan kegiatan dan pembinaan SDM, tapi juga ketersediaan sarana dan juga prasarana. Jadi tanggung jawab Kapolri itu bisa lebih luas lagi ya. Yang kedua, penyesuaian kebutuhan tugas pokok oleh Polri. Ini yang di bold, berarti ini yang termasuk penting gitu ya secara interpretasi. Mengakomodir nomor 3, mengakomodir UU nomor 8 tahun 2026 tentang penyandang disabilitas dalam pengangkatan anggota Polri. Ini harus bisa lu lihat lagi ya lebih detail ya UU nomor 8-nya. Terus poin nomor 4, pemenuhan hak-hak anggota Polri. Ini harus lebih detail lagi. Poin nomor 5, pengisian jabatan oleh anggota Polri di luar organisasi Polri. Ini yang pada akhirnya menjadi highlight kenapa undang-undangnya itu sedikit nge-clash sama yang dikhawatirkan masyarakat sipil gitu. Karena lagi-lagi Polri udah kembali lagi bisa untuk masuk ke dalam jabatan-jabatan sipil. Pasal 28A menyebut bahwa anggota Polri bisa isi jabatan di luar Polri ya. Dengan catatan ada keterkaitan dengan fungsi kepolisian. Jabatannya manajerial atau non-manajerial pada kementerian ataupun lembaga yang menyelenggarakan urusan atau tugas pemerintahan di bidang Kamtibmas, penegakan hukum sampai perlindungan masyarakat. Sepanjang ada permintaan dari kementerian ataupun lembaga di luar bidang itu juga boleh. Anggota Polri pun bisa isi jabatan di luar Polri kalau dapat penugasan dari presiden. Ini semakin mengkhawatirkan lagi. Terus kemudian poin nomor 6, perpanjangan batas usia pensiun. Pasal 30 ayat 2 menyebut bahwa batas usia pensiun Tamtama dan Bintara jadi paling tinggi 59 tahun, sebelumnya 58 tahun. Buat lo semua yang kagak relate dengan urusan pensiunan ini, imagine kalau misalkan lu punya orang tua dan orang tua tuh udah bener-bener masih fit gitu ya untuk tetap kerja, tapi karena emang ada aturan lu harus pensiun di umur 50, ya berarti orang tua lu harus pensiun, udah gak dapat gaji lagi dan segala macem gitu loh. Kenapa kalau misalnya batas usia pensiun itu ditambahin makin menguntungkan? Karena meskipun udah tua, ya lu tetap masih bisa kerja gitu loh. Meskipun ya job desk-nya gak terlalu banyak, tapi gajinya masih tetap bisa full, ya gak harus buat cabut dulu gitu dari pekerjaannya. Kalau perwira pertama menengah sampai tinggi sebelumnya 59 tahun, kini 60 tahun. Sementara perwira tinggi bintang 4 usia pensiunnya bisa diperpanjang 1 tahun atau sesuai kebutuhan, namun ditetapkan berdasarkan keputusan presiden. Penyelenggaraan dan pembinaan pendidikan profesi Polri. Yang ke-8, penguatan Kompolnas disebut menjadi bagian dari upaya memperkuat mekanisme pengawasan dan peningkatan kualitas tata kelola institusi kepolisian. Jadi begitulah kira-kira tentang undang-undang terbaru yang baru jadi sahih di tanggal 9 Juni 2026. Polri ya. Sudah gugur. Ya, banyak banget orang-orang yang sebenarnya tuh sudah mengkhawatirkan ini, tapi ya lagi-lagi orang disibukkan dengan Pertamax yang tiba-tiba naik ya 30%. Oke, itu poin yang pertama. Kita bakal masuk ke dalam poin yang kedua, ngomongin soal screenshot yang baru aja didapat sama akun Facebook nggak normal jir. Jadi dia baru aja mendapatkan postingan anomali dari akun Threads di hari Sebila, dimana dia bilang penyesalan terbesar gue di umur 19 tahun adalah pacaran sama suami orang terus hamil. 15 tahun coy, pacarannya sama suami orang dan hamil. Anaknya diadop sama orang. Gue begitu karena diiming-imingin duit, apalagi gue tumbuh di keluarga yang gak berada. Pas hamil gue kena KDRT, makan gak makan, kebelit hutang juga. Postingan kedua bilang kayak sekarang ngulang lagi hal yang sama. Oh my god. Suka sama suami orang lagi, jadi selingkuhan lagi, plus udah HS. Dan gue gak dapat apa-apa dari orang itu. Gue juga bener-bener gak mau kayak gini. Yang lucunya adalah kalau misalnya lu lihat dari kolom komentar postingan Facebooknya, ada Eka yang bilang bahkan keledai tidak jatuh 2 kali di lubang yang sama. Katanya bilang ke psikolog, Kak, ada yang salah dengan mental kakak, bukan berarti gila ya, dan ada yang salah dengan pola pikir serta pola asuh ortu kakak waktu kakak kecil. Ya, ini menjelaskan soalnya ya beliau tumbuh di keluarga yang kagak berada gitu loh. Yang namanya cinta bisa membutakan, tapi menurut gue ya jangan terlalu buta-buta banget, ya gak sih? Ini pun bisa jadi pelajaran yang berharga, nggak cuma buat yang perempuan tapi juga buat yang laki-laki. Yang laki-laki kalau misalnya udah punya pasangan resmi, jangan sampai lu main belakang pasangan lu yang udah bener-bener ya terikat secara janji suci.
Bismillah, semoga kita semua bukan bagian dari orang-orang yang nakal seperti ini ya. Amin, amin, amin. Oke, terakhir kita bakal bahas tentang apa yang didiskusikan sama anak-anak Twitter, di mana tiba-tiba mereka kembali ngomongin soal pidatonya Pak Prabowo. Oh, ternyata ini pidato baru ya. Kalau misalnya setelah gue cari tahu, ini di tanggal 10 Juni 2026. Di mana Pak Prabowo itu meresmikan pembukaan Musyawarah Nasional Himpunan Pengusaha Muda Indonesia yang ke-18 karena ulang tahunnya di tanggal 10 Juni 2026 ya, which is itu hari ini di daerah Lampung. Nah, emang pidatonya kayak gimana? Kita bakal lihat baik-baik ya pidatonya 1 menit 30 detik. Kalau misalnya emang pengen tahu doksi lengkapnya, lu bisa cek ke YouTube, di sini ada ya. Dari Kompas TV dengan judul Pidato Presiden Prabowo Munas HIPMI 2026 di Lampung. Nah, bagian yang di klipnya itu lo bisa aja langsung pergi ke kolom komentar. Di sini ada yang udah langsung ngasih timestamp. Ini akun Farhan Fernanda ya. Yang nyari 5741 ya, menit ke 57:41 detik. Beginilah kira-kira apa yang dibicarakan sama presiden kita. Hari ini adalah hari ulang tahun HIPMI. Tanggal 10 Juni 2026. 10 Juni. Ini kalau dijumlahin angkanya ini angka baik. 10 Juni. Juni kan bulan ke-6 ya. Ya, jadi lu semua pada paham kan alasan kenapa anak-anak Twitter pada ngomongin ini. Karena presiden kita kembali lagi itu melakukan yang namanya cocoklogi. That's right, hitung-hitungan tanggal cantik. Yang bikin ini semakin ramai lagi adalah ketika Pak Prabowo itu menghitung, agak sedikit, nggak sedikit sih, ini udah keliru gitu loh jumlahnya. Dan ini langsung dibicarain di Twitter karena baru aja pidatonya muncul ya di tanggal 10 Juni. Yang lebih mirisnya lagi adalah orang-orang hanya menertawakan gitu loh, bukan seenggaknya ngoreksi kalau misalkan hitungannya salah. Iya kan? 1 sama 17, 1 sama 7, 8. Belum selesai. 2026 jumlahnya 10 ya. Entar. Gua harus nge-breakdown baik-baik nih. Kenapa bisa dapat angka yang berbeda coba? 8. Jadi kalau 10 tambah 6 itu kan 17. 10 tambah 6 itu 17. Ini kan salah ya? Iya kan? 1 sama 17, 1 sama 7, 8. Belum selesai. 2026 jumlahnya 10 ya. Oh gue paham. Oh, ya. Tujuannya beliau ngomong kayak gitu paham biar sengaja cocok lagi dengan angka 18 yang sesuai dengan umur dari HIPMI itu sendiri. Tapi perhitungan awalnya Bukan 10. Ya benar 10. 1 tambah 6 7, 7 sama 10 17 Pak. 17. 1 sama 7 8. Oke, pada tepuk tangan karena mereka ngerti. Oh, maksudnya pengen 18 ya. 18 sesuai dengan umur HIPMI yang sekarang gitu loh. Wait. Gua harus ngulang lagi dari awal nih, guys. Gua harus ngulang lagi nih. Sama 17. 1 sama 7 8. Oh, gua paham. Oh, enggak ditambahin 2 kali. Oh, gitu. Jadi 10 Juni 2026, 10 Juni itu kan 6 ya. Jadi 16. 1 tambah 6 itu 7. 17. 1 tambah 7 18. Alright, biarkan gue koreksi ya Pak, izin. Jadi maksud Bapak adalah ini Bapak pengen menyamakan antara jumlah tanggal itu dengan umur dari HIPMI, iya gak sih? Kan umur dari HIPMI itu 18, ya gak sih? Pengen dicocokin sama tanggal yang sama-sama 18 kan? Niatnya kayak gitu harusnya. 10 Juni 2026, 10 Juni itu bulan 6, jadi harusnya 16 ya kalau misalnya ditotalin. 1 tambah 6 itu 7, 2026 itu 10. Jadi tetap nggak masuk ya. Hitungannya Pak Prabowo tuh 7-nya itu jadi 17. Ditambahin lagi jadi 8. Jadi 8 tambah 10, 18 anjir. Ditabrak.
bagian 17-nya ditambahin anjir. Tuh. Ini takutnya gue salah nih. Coba kita lihat dulu bareng-bareng ya. Kita ulangi lagi. 2026. Ya. Ini kalau dijumlahin angkanya ini angka baik. Oke. 10 hitung. Juni kan 10 itu bulan ke-6 ya. iya, Juni itu bulan ke-6 betul. Jadi kalau 10 Tambah 6 16. tambah 6 itu kan 17. Oke. Orang-orang tertawa mungkin mempertanyakan dari mana angka 17-nya. Oke. Belum selesai nih, harusnya belum selesai. Iya kan? Belum selesai nih harusnya. Kenapa 17, Satu Pak? sama ya 17. 1 sama 7 8. Belum selesai. 2002. Hitungannya tetap nggak masuk sih ya, astaga. Jadi begitulah kira-kira yang diomongin sama anak-anak Twitter ya guys. Anyway, kayaknya itu aja mungkin yang bisa gue beritakan dan juga kabarin soal ini semua. Gimana tanggapannya silahkan tulis di kolom komentar. Gue rasa gue harus mulai belajar hitungan cocok logi lagi. Takutnya di sini gue yang salah, tapi silakan koreksi gue kalau misalnya gue beneran salah. Ya, balik lagi kalau misalnya pengen lihat pidato lengkapnya, silakan lu pergi aja ke Kompas TV. Siapa tahu lu tertarik dengan pidato bertemakan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia yang ngomongin soal pengusaha dan segala macam. Saya gitu yang banget, sampai jumpa lagi nanti the next video Ngopi Goro Diri. Sampai jumpa.